Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Teman-temanku, sahabat dakwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setiap dari anggota badan kita pasti pernah melakukan kesalahan. Setiap dari anggota badan kita pasti pernah melakukan perbuatan dosa. Setiap dari anggota badan kita pasti pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesalahan kita, dosa kita, dan kemaksiatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita bahwa niscaya Allah ingin membinasakan kita. Pasti Allah Subhanahu wa ta'ala sudah melakukannya. Dan jika Allah ingin membinasakan kita karena kesalahan kita, niscaya Allah bisa meminta gunung untuk meruntuhkan hingga membuat kita menjadi mati. Jika Allah ingin membinasakan kita karena perbuatan dosa kita, niscaya Allah bisa meminta lautan untuk naik menjadi air yang panas, sehingga kita yang ada di muka bumi ini menjadi mati. Jika Allah ingin membinasakan kita karena kemaksiatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah juga mampu untuk meminta kepada langit menimpa kita hingga dunia hancur. Tetapi Allah tidak meminta semuanya kepada makhluknya yang selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala untuk membinasakan kita sebagai hamba yang zalim, sebagai hamba yang hina yang berada di muka bumi ini. Semua itu Allah Subhanahu wa ta'ala lakukan karena sifat Rahman dan sifat Rahimnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sifat Rahman, kasih sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita tercurah karena kita umat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam sejarah kita bisa melihat bagaimana kaumnya Lut dibinasakan Allah Subhanahu wa ta'ala karena tidak mengikuti perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bisa melihat pula pada kaumnya Samud yang tidak patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala hingga melalui nabinya berdoa kemudian dibinasakan. Kita bisa juga melihat kaumnya Nuh yang dibinasakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga banyak nabi-nabi yang lain terdahulu. Begitu juga pernah sebuah gunung menawarkan diri kepada Nabi Allah Muhammad SAW untuk membinasakan kaum yang tidak mau menyeru dan patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi Nabi kita baginda Rasulullah Muhammad SAW tidak meminta untuk gunung membinasakan kaumnya yang diseru. Tetapi jawab Nabi, mereka hari ini tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi barangkali suatu saat nanti mereka beriman, dan juga anak cucunya bisa jadi beriman dan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Teman-temanku yang selalu dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, insyaallah pada momen Ramadan ini menjadi muhasabah kita, muhasabah diri, merenungkan diri bahwasanya bulan yang sangat sempurna yang ditunggu-tunggu oleh semua makhluk umat Islam terutama di muka bumi ini. Untuk selalu bertaubat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bulan Ramadan ini merupakan momen yang paling tepat untuk kita bertaubat. Bertaubat dengan sebenar-benarnya, taubatun nasuha, dengan tidak mengulanginya perbuatan kita, menyesali dengan sepenuhnya, selalu senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita bahwasanya suatu amalan itu terhitung pada niat akhirnya. Kita bisa melihat seorang perempuan pezina yang kemudian bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cara memberikan minum seekor anjing, kemudian dia bisa dijamin masuk surga. Kita juga bisa melihat seorang laki-laki yang membunuh 999 orang dikirakan menjadi 1000 orang, yang kemudian bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan diampuni dosanya hingga masuk surga. Mari di sini kita sebagai hamba yang hina, oleh karena itu kita
harus senantiasa merenungkan diri, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala di momen yang paling sempurna, di momen yang paling baik ini, yaitu adalah pada bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan hidayah hingga akhir nanti. Mudah-mudahan kita selalu senantiasa bisa mengingatkan diri keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita tentunya diselamatkan dari azab dunia dan azab akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.